Assalamualaikum Bu Ana, apa kabar nih hari ini Bu Ana? Waalaikumsalam Ibu Desi. Iya, alhamdulillah nih Bu, baik dan sehat-sehat semua. Alhamdulillah, saya juga ikut senang nih Bu, mendengarnya Bu ya. Tapi saya amati, kenapa nih Bu Ana kelihatan kurang bersemangat dari biasanya Bu Ana? Karena ya Ibu Ana yang saya tahu nggak kayak gini masalahnya. Boleh tahu kira-kira Iya nih Bu, masalah agak Bu Ana? ada sedikit yang dipikirin, ganjel di hati nih Bu sebenarnya. Ada apa ya Bu ya? Memang membuat jadi pikiran nih Bu Desi, sehingga Iya. tentang rencana pembelajaran di kelas saya kemarin itu loh Bu Des, gitu. Mhm. Oh ya, jadi hari ini Bu Ana ada waktu untuk ngobrol lebih lanjut Bu Ana ya, mengenai keluh kesah Bu Ana, keluh kesah yang Ibu Ana rasakan? Iya. Hmm. Apa, alhamdulillah nih ya Bu Desi kalau, terima kasih dulu sebelumnya Bu Desi. Kira-kira Ibu Desi juga ada waktu kan Bu Desi? Iya, ada kok Bu. Silakan Jadi Ibu. iya, jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya itu sering tidak nyaman nih Bu Des. Pikiran tuh nggak tenang banget pokoknya, seperti Oke. itu. Oke, jadi, begini Bu, ada yang bisa dibantu kira-kira untuk mengatasi permasalahan Ibu Ana? Dan kira-kira apa yang Ibu Ana harapkan dari hasil perbincangan kita ini Bu Ana? Saya itu Bu ya, berharap banget nih loh Bu Desi, akan mendapatkan ketenangan nantinya setelah saya bisa menceritakan keluh kesah yang saya rasakan dan mendapatkan nantinya solusi dari masalah saya ini loh Bu Des. Oke, iya Bu ya, semoga kita nanti, mendapatkan pemecahan masalah Ibu ya, amin amin ya robbal alamin Ibu ya. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Ana? Silahkan coba diceritakan Bu Ana. Tentang asesmen nih loh Bu Des. Oh, selama ini bagaimana Ibu Ana, Mhm. menerapkan asesmen di kelas Ibu Ana? Kalau menurut saya nih Bu Desi ya, sebenarnya masalah itu sebenarnya tidak serius loh Bu, gitu. Lantas apakah Bu Ana sudah menerapkan dengan baik selama ini? Sebenarnya nih Bu Desi ya, Iya. masalahnya itu, waktu bapak pengawas datang ke kelas saya itu, bapak pengawas itu mengkritik terus tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, itu loh Bu. Oh, begitu Bu Ana ya. Aduh, jadi bagaimana hasil penilaian selama ini Bu Ana? Jadi sepertinya, beliau itu keberatan Ibu Desi waktu Mhm. saya mengajar tidak memakai buku teks, itu. Oh, iya iya iya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Ana ketika itu? Respon Mmm, Ibu Ana terhadap bapak pengawas itu, Bu? saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau itu bahwa selama ini, memang ketika saya mengajar itu ya Bu Desi ya, Mhm. tidak menggunakan, buku teks, tetapi saya mengajar itu menggunakan dari berbagai sumber, Oke bisa oke. dari buku, referensi dari perpustakaan, Mhm. terus, dan yang lain-lainnya itulah Bu Des. Terus bagi saya sih kan yang penting mengacu pada kurikulum gitu Bu Des. Ketika saya sampaikan seperti itu, Oke oke. beliau itu agak kurang keberatan. Nah itulah jadinya tuh. Oh, jadi begitu masalahnya, Bu, ya? Baik, kalau begitu, boleh saya tanya, Ibu, ya? Saya tanya ya. Oke, jadi selama ini, kira-kira apa saja yang, Ibu Ana lakukan di dalam kegiatan proses mengajar Ibu Ana?
seperti yang saya ceritakan tadi nih Bu Des, saya itu menggunakan berbagai sumber buku yang ada di Mhm. perpustakaan. Terus saya pun juga selain itu, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu. Tapi mengapa Ibu Ana ya, kok nggak make buku teks nih? Saya lihat tadi udah pakai semua ya Bu Ana ya, semua sudah dipakai, semuanya udah mengacu ke kurikulum, tapi kenapa nggak pakai buku teks Bu Ana? Nah, kalau menurut saya sih Bu Des ya, kan sumber belajar itu kan bisa digunakan dari berbagai macam. Terus, sumber belajar yang saya gunakan ini juga kan cukup memudahkan para murid, terus murid-murid juga termotivasi nih loh Bu Desi. Dan Oh, sejauh iya ini iya. juga masih tetap, mengacu pada kurikulum kok. Oke, sebenarnya itu udah bagus sih Bu, ya. Kemudian kalau soal output-nya, menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu Ana mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang seperti Bu Ana sebutkan tadi ya? Seperti yang kita ketahui bersama kan bahwa karakter dan profil belajar siswa itu kan beragam nih Bu Ana ya, dan belajarnya juga kan berbeda-beda Bu Ana. Nah, iya betul juga nih Bu Desi, astagfirullah. Kenapa saya nggak kepikiran ya ke sana ya Bu Desi ya kemarin. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang memang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal ini Bu. Nah, itulah Bu Ana, jadi pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas tadi, kemarin ya, Bapak pengawas kemarin waktu kegiatan asesmen, supaya Ibu menggunakan sumber belajar teks juga selain sumber-sumber belajar yang lain. Mungkin itu maksud dari Bapak pengawas kemarin Bu Hmm, Ana. saya pikir ada benarnya juga nih ya Bu Desi ya. Astagfirullah. Iya, iya, kalau boleh tahu setelah Ibu Ana bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Ana? Jujur nih Bu Desi, terima kasih banget, banget pokoknya Bu Desi. Terus terang, setelah saya sudah merasa, sekarang ini saya sudah agak merasakan nyaman, akan tetapi nih Bu Desi, masih ada yang Oke. sedikit mengganjal nih Bu. Ya ya ya. Suatu hal yang membuat saya itu merasa resah, sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran nih Bu Des, dengan Iya masalah iya. ini. Sehingga akibatnya itu, ya pekerjaan tuh semuanya terbengkalai nih Bu Desi. Oh begitu ya, Bu Ana ya, baik. Jadi kira-kira ini Bu Ana, yang membuat Ibu masih merasa sedikit resah, coba diungkapin di sini Bu, yuk curhat semuanya, diungkapin semuanya Bu Ana. Sebetulnya ini Bu Desi ya, yang membuat saya resah itu atau tidak nyaman ya Bu Desi ya, karena Bapak pengawas kemarin itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Oh iya kita loh iya. Bu Des. Nah saya itu Ih. takut, takut nanti akan jadi masalah kemudian harinya gitu. Oh gitu ya, pantes resah bener karena udah dilaporkan sama kepala sekolah toh. Iya. Oke Bu Ana. Iya Bu Ana ya, jadi kalau bisa disimpulkan, yang membuat Ibu Ana merasa tidak nyaman adalah saat supervisi, karena Ibu Ana tidak menggunakan buku teks tadi ya, sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingati Bu Ana, Ibu memberikan argumen ya, argumen yang menurut Ibu Ana benar tadi ya, kemudian, Bapak pengawas ini merasa tersinggung, lalu menyampaikannya sama kepala sekolah ya Bu Ana, Iya, Ibu. gitu ya kesimpulannya ya? Kira-kira saya akan dipanggil nggak nih Bu Des, ataupun nanti ditegur sama kepala sekolah kita ya Bu Des ya? Oke Bu Ana, kalau menurut saya nih Bu Ana ya,
Untuk masalah Ibu Ana ini mungkin Ibu Ana bisa merefleksi, mempersiapkan diri aja Bu Ana ya. Jika nantinya misalnya Ibu Ana dipanggil dan ditegur sama kepala sekolah, Ibu tentunya udah siap nanti untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kok ya, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif bisa kita Amin. mana ya. Amin. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Oke ya, amin amin mudah-mudahan nanti Bu Ana ya. Jadi selanjutnya nih Bu Ana, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa nih rencana Bu Ana selanjutnya? Hmm, saya saya berniat sih Bu menemuin beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi nantinya ya Bu Desi ya. Bener Bu Ana, rencana yang bagus Bu Ana, udah bener rencana Bu Ana ya. Jadi lalu kira-kira nih, masih ada hal lain yang akan Ibu Ana lakukan? Iya, saya itu berencana nanti bahwa saya akan menemui bapak pengawas kita, terus tuh dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya akan mulai menggunakan buku teks ini. Di samping juga meminta saran kepada bapak pengawas kita nanti mengenai bagaimana menjalankan proses belajar yang baik itu loh. Oke, terus kemudian bagaimana nih proses kegiatan belajar mengajar Ibu Ana selanjutnya? Iya, Ibu. Setelah ini, saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar saya nanti. Terus, mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, tetap saya pakai nih Bu Desi, dan saya terapkan karena siswa itu sudah merasa nyaman. Terus dengan cara yang seperti itu kemarin loh Bu Des, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Subhanallah, luar biasa Ibu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu udah sangat-sangat luar biasa, sangat bagus Bu ya. Saya setuju dengan ide itu Bu. Nah, alhamdulillah sekali Bu Desi, syukur ya Allah. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya itu takut Bu Des, salah satunya takut salah langkah dalam mengambil keputusan nanti, dan itu membuat saya menjadi menyesal gitu. Nah, alhamdulillah saya di sini dapat menyelesaikan permasalahan ini, apalagi ya Bu Des ya, berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti nama parah, melebar kemana-mana, itu yang ditakutkan itu. Tapi alhamdulillah Iya. sekarang udah lega. Oke, alhamdulillah Bu ya. Saya juga ikut senang dengarnya Bu ya. Pada akhirnya Bu Ana sudah merasa lega ya. Kemudian tentang rencana Bu Ana tadi ya, komitmen apa nih yang kira-kira Ibu Ana jalankan dalam rencana ini? Ada batasan deadline waktunya nggak Bu Ana? Iya baik nih Bu, mengenai hal ini secepatnya akan saya eksekusi nih Bu Desi. Oke. Tatap muka ke depan, pokoknya dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum pokoknya, terus kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, terus termaksud aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks tersebut. Secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah ini Bu Des, dan insya Allah esok atau lusanya saya akan pergi menemui bapak pengawas kita ya Bu Desi. Oke ya Bu Ana ya, terima kasih Bu Ana. Lanjut selanjutnya, dukungan apa nih yang kira-kira Ibu Ana butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Ana tadi Bu?
Nah, terkait masalah ini, jujur saya masih, masih dalam pikiran dalam pikiran Ibu Desi. Saya juga akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, terus juga yang jelas serumpun dengan mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan nantinya. Wah, ide bagus sekali Bu Ana ya, semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan Bu Ana dapat kembali bekerja dengan hati yang tenang dan nyaman Bu Ana ya. Ya, amin, 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 amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banget ini Bu Desi atas waktunya dan pokoknya semuanya baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti kedepannya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu Desi ya. Amin, amin, amin Bu ya. Ya sama-sama Ibu ya, semoga kita tetap menjadi role model bagi siswa kita Ibu ya, itu yang paling utama memberikan contoh kepada siswa. Sama-sama Bu Ana ya, makasih juga Bu Ana ya. Sekali lagi terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum Ibu Desi, gimana kabarnya nih Bu? Waalaikumsalam Ibu Ana, alhamdulillah baik dan sehat. Ibu Ana bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu Desi, itu yang paling penting. Sehat yang penting kitanya. Semangat luar biasa nih pokoknya. Gimana Ibu Desi ceritanya? Ada yang bisa saya bantu kira-kira nih Ibu Desi? Iya ini Bu, bisa minta waktu ngobrolnya Bu ya? Iya ada sedikit unek-unek ini sebenarnya Bu, yang saya ingin sampaikan, barangkali nanti Ibu bisa membantu, saya untuk memecahkan masalah ini Bu Ana. Wah, boleh sekali dong Bu Desi. Masa sesama kita, masa nggak boleh sih? Kebetulan sekali kita udah lama kan nggak ngobrol nih Bu Desi. Mungkin udah berapa lama nih ya? Soalnya saya lihat Bu Desi juga agak sibuk kayaknya kemarin itu. Ngeliat banyak-banyak kasus-kasusnya anak-anak nih kemarin tuh kayaknya. Iya benar sekali Bu Ana, udah lama sih pengen ngobrol sama Bu Ana sih, tentang masalah ini, cuma ya tadi mungkin sama-sama sibuk ya, Bu Ana juga saya lihat banyak benar kegiatan, jadi kebetulan hari ini tadi barusan dipanggil sama wali kelas karena ada siswa yang bermasalah. Kebetulan ketemu Bu Ana, aduh ngobrol, bisa ngobrol Bu Ana ya? Bisa aja Ibu Desi, enggak juga kok Bu, tapi memang ada sedikit tugas yang harus diselesaikan. Gimana nih? Iya Bu, ada yang ingin disampaikan sama Ibu Ana tentang siswa nih Bu, biasalah Bu guru BK, ada permasalahan sedikit, tentang siswa yang suka melanggar peraturan Bu. Jadi sudah sering dipanggil, tapi tetap aja melanggar peraturan kelas, peraturan sekolah maupun kesepakatan kelas ini Bu. Baik, sebelum kita mulai nih Bu Desi ya, coba Ibu jelaskan situasi yang sedang terjadi terkait siswa yang terus melanggar peraturan sekolah meskipun sudah dipanggil oleh guru BK, oleh Ibu Desi sendiri yang jelaskan gitu. Iya Bu, jadi gini Bu ya, ada satu siswa nih, yang terus melanggar peraturan meski sudah beberapa kali dipanggil, baik sama wali kelas ataupun sama guru BK-nya. Contoh pagi tadi, dapat laporan lagi, tetap siswa ini. Jadi saya ingin mencoba, mengatasi masalah ini, siapa tahu ada hal yang berubah atau terjadi perubahan pada, siswa ini Bu. Oke, baik. Jadi tujuan kita saat ini adalah untuk mencari atau membantu siswa tersebut supaya mematuhi peraturan seperti itu, Bu Desi ya, dan otomatis akan merubah perilakunya. Apakah ini yang sesuai yang dengan diharapkan oleh Bu Desi nih? Betul sekali Bu Ana. Jadi saya ingin, siswa ini berubah perilakunya Bu Ana, bisa lebih disiplin,
bertanggung jawab dan mematuhi peraturan sekolah ya atau kesepakatan Mhm. kelas. Saya pengennya seperti itu, Bu Ana. Baik, Ibu. Mungkin, ada perilaku mungkin yang lebih, spesifik sih, Bu, kalau menurut saya spesifik lagi, atau bentuk pelanggaran apa sih yang siswa ini lakukan, gitu? Oke, Bu, eee, tadi saya ngomong, Bu, ya, tadi dapet, Mhm. dipanggil sama wali kelas ya, anak ini bermasalah lagi datang terlambat kalau untuk hari ini. Kembali datang terlambat itu padahal sebelumnya, sudah pernah sudah dipanggil sih, tapi tetap melanggar peraturan nih, Bu Ana. Oke. Nah, sekarang boleh saya tanya lagi nih, Bu? Boleh, Bu, siap, Bu. Oke, sekarang mari kita identifikasi dulu nih Bu Desi. Coba kalau, menurut Ibu Desi, apa yang bisa menjadi alasan siswa tersebut terus melanggar peraturan meskipun sudah, diberi peringatan sama, guru BK maupun Bu Desi, guru-guru BK yang lain seperti itu? Iya nih, Bu, jadi, saya rasa ada beberapa faktor mungkin, Bu, ya. Mungkin juga dia kurang motivasi atau mungkin juga Mhm. ada masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah kali, Bu, ya? Oke, kalau begitu apakah ada lagi nih Bu Desi tanda-tanda yang menunjukkan nih masalah di rumah atau apakah dia tuh pernah berbicara tentang, siswa tersebut dengan alasan yang lainnya kira-kira nih Bu Desi? Oke, Bu Ana, kayaknya sih memang belum ada tanda-tanda yang jelas, Bu Ana, ya, Mhm. karena saya belum terlalu mendalam berbicara dengan siswa ini tentang alasan di balik perilakunya, Bu Ana. Oke, coba baik, jadi kita telah nih sudah menemukan nih Bu Desi identifikasinya bahwa mungkin ada faktor internal seperti motivasi ataupun masalah pribadi yang perlu kita selidiki lebih lanjut. Nah, apakah masih ada kira-kira faktor lainnya atau lebih spesifik lagi menurut Ibu? Hmm, begini mungkin, Bu, ya, ini kan siswanya masih kelas 10, Bu, ya. Jadi baru Mhm. beberapa bulan, ada di sekolah. Tapi ya itu tadi, udah pernah dipanggil, salah satunya masalah keterlambatan, tapi masih tetap saja melanggar peraturan. Bisa jadi sih, Bu, ya, mungkin, faktor lainnya selain yang motivasi sama faktor keluarga bisa jadi mungkin ini, Bu, ya, belum bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru kayaknya, Bu, ya. Saya memang belum secara mendalam berbicara dengan siswa ini, Bu. Baik Ibu, sekarang coba kita mari nih buat rencana. Apa langkah pertama yang menurut Ibu Desi dapat dilakukan untuk membantu siswa tersebut kira-kira? Baik, Ibu, kayaknya mungkin, bisa mencoba berbicara langsung Mmm. kayaknya dengan siswa, Bu, ya, biar bisa mengetahui lebih dalam apa yang terjadi kayaknya, Bu. Nah, itu ide bagus itu, Bu Desi. Sekarang bagaimana kalau Ibu nanti menjadwalkan pertemuan pribadi dengannya, di mana Ibu bisa mendiskusikan apa yang mungkin terjadi dan mendengarkan perspektif tanpa langsung memberikan sanksi. Oke, Bu, saya akan melakukannya, Bu, ya. Barangkali benar, Bu, ya, mungkin ada memang kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi di rumah sehingga anak ini ya, mencoba mencari perhatian di sekolah, Bu, ya. Mungkin apakah kedua orang tuanya sibuk, bekerja dan sebagainya, Bu, ya. Jadi kurang kasih sayang dan mungkin ia berharap diperhatikan di sekolah itu. Nanti, saya juga akan berkoordinasi sama wali kelas juga, Bu, ya, dan guru mata pelajaran untuk mendiskusikan
masalah ini Bu Ana? Baik, kira-kira masih adakah yang akan Ibu Desi lakukan selain itu? Saya berpikir mungkin bisa melibatkan orang tua Bu ya kayaknya, untuk mengetahui apakah ada masalah di rumah. Oke Ibu, jadi, rencana awal kita tadi adalah berbicara dengan siswa untuk mendengarkan perspektifnya, masalahnya yang lebih perspektif. Terus kemudian jika perlu tadi itu melibatkan orang tua nih Bu Desi kita, apakah adakah langkah yang lain nih yang ingin Ibu Desi tambahkan? Tadi Ibu kan juga sudah mengatakan nih, kalau ini siswa baru sebenarnya, siswa kelas 10 ya Bu Desi ya, Iya yang benar Bu. mungkin belum bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru gitu. Oh iya, ini Bu ya mungkin selain memanggil orang tua, saya juga akan mencari informasi sama teman-teman satu SMP-nya barangkali Bu ya, siapa tahu, bisa mendapatkan informasi dari teman satu SMP-nya ini Bu. Baik Ibu, jadi langkah yang akan Ibu ambil adalah melakukan pendekatan nih dengan siswa, juga memanggil orang tuanya, seandainya ini orang tuanya tidak datang memenuhi panggilan, bagaimana Ibu Desi kira-kira apa yang akan Ibu Desi lakukan? Oh iya Bu ya, mungkin saya akan lanjut dengan home visit kayaknya Bu ya, kunjungan ke rumah siswa tersebut barangkali ya ada penyebab kenapa orang tuanya nggak datang, bisa jadi mungkin surat panggilan yang saya kasih nggak nyampe ke rumah Ibu ya. Mungkin barangkali nanti saya bisa mendapat informasi yang lebih akurat dan spesifik kalau melakukan kunjungan ke rumah ini Bu. Kalau memang nanti, home visit pun orang tuanya nggak ada mungkin ya, eee, akan berkoordinasi lebih lanjut mungkin bisa ke wakil kepala sekolah atau bahkan mungkin angkat terakhir ke kepala sekolah gitu ya. Gimana Bu Ana? Bagus sekali tuh Bu Desi. Masih ada nggak yang mau Ibu Desi tambahkan nih mengenai langkah-langkah atau pelaksanaannya, untuk perubahan? Oke, saya rasa itu cukup untuk langkah awal Ibu ya. Jadi saya pendekatan dulu, kemudian juga melakukan, Mhm, ini tadi Ibu, koordinasi sama wali kelas koordinasi ya. bersama ya. Bahkan juga mungkin nanti home visit kalau memang tidak berhasil tadi atau orang tua yang nggak datang. Dan jalan terakhir Iya. tadi Bu Ana, untuk ke Iya Ibu wakil Desi. kepala sekolah Bu Ana ya. Tapi Itu Bu jalan Desi, terakhirnya. kapan nih Bu Desi akan merencanakan sebuah tindakan ini? Ayo, coba. Iya. Secepatnya Bu ya, kayaknya sih saya akan bicara dengan siswa ini minggu ini deh, mungkin hari Kamis kayaknya setelah jam sekolah nanti mungkin saya panggil siswanya Bu. Baik, pastikan nih Bu Desi, juga, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu atau mengarahkan percakapan agar lebih produktif lagi. Oh iya, baik Bu. Nah, bagaimana nih Bu Desi, setelah membuat rencana ini kira-kira? Insyaallah saya merasa lebih yakin dan siap Ibu ya untuk menghadapi situasi ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar Bu ya rencana saya. Amin, amin 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 ya robbal alamin ya Bu ya. Semoga ya, dapat berjalan dengan lancar. Terus, untuk memastikan rencana ini berjalan bagaimana untuk mengukur, akan keberhasilannya? Oke, kayaknya saya akan mengamati perubahan perilaku siswa dalam beberapa minggu ke depan setelah pertemuan Bu ya. Dan juga mungkin melihat apakah ada, perubahan atau pengurangan dalam pelanggaran peraturan. Bagus sekali nih Mbak Desi. Kita akan mengevaluasi minggu depan nih bisa untuk melakukan bagaimana pertemuan berjalan, eee,
Dan apakah itu nanti ada perkembangannya, kira bagaimana menurut Ibu Desi kalau kita nanti akan mengevaluasinya minggu depan? Oke, iya Bu ya, dengan evaluasi itu saya bisa tetap di jalur Ibu ya, jadi harus ada evaluasinya, apakah berhasil atau tidak, langkah-langkah yang sudah kita bicarakan tadi Ibu. Oh, iya, oke deh. Semoga berhasil nih ya Bu Desi. Tapi ngomong-ngomong, siapa sih Bu anaknya itu? Aduh, ini si Andre sebenarnya Bu, yang kelas 10, yang 10 10 apa, berapa Bu? Lupa itu saya. 10 MPLB 2 Ibu, Oh yang jurusan perkantoran. perkantoran itu ya Bu Iya Desi? iya iya, Oh iya 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 iya. Oke deh kalau gitu, gimana, eee, kira-kira sudah, itu kah Ibu Desi, tenangkah pikirannya kira-kira? iya, alhamdulillah Ibu, saya merasa lega, merasa senang sekali sudah ngobrol sama Ibu Ana, udah dapat solusi tadi Bu Ana ya. Eee, Insyaallah nanti mulai minggu depan, mulai hari Kamis saya akan melaksanakan rencana ini. Mudah-mudahan memang benar ada perubahan dari siswa. Jadi harapan saya benar-benar ada perubahan dari anak ini Bu Ana. Amin. Pokoknya kalau ada apa-apa nih Bu Desi, jangan segan-segan nih untuk berbicara. Boleh kalau seandainya saya ada waktu, insya Allah nih kita bisa berbicara lagi lebih lanjutnya. Semoga apa yang Ibu Desi rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar ya Ibu Desi ya. Amin. Oke Ibu, jadi Kalau nanti begitu, saya tetap koordinasi sama Ibu nanti ya tentang perubahannya. Ya, makasih sekali Bu Ana ya. ya Bu Desi nih, kebetulan ada janji. Oke, baik Oh Bu iya Desi iya. ya. Iya, Bu Ana makasih banyak Bu Ana ya. Iya Ibu. Ya, Iya, sukses terus buat Bu Assalamualaikum. Ana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.